Shalom, Bu. Shalom juga Olivia. Mari, silakan duduk di sini. Oh ya, kegiatan Olivia apa saja? Olivia di rumah aja, Bu, dan belajar. Oh ya, Ibu mau ingatkan Olivia dan teman-teman, karena situasi saat ini virus corona belum dapat disembuhkan dan masih banyak yang terkena wabah virus corona. Untuk itu, Ibu berharap Olivia dan teman-teman kalau keluar rumah harus memakai masker dan rajin mencuci tangan serta menjaga jarak dengan orang lain. Dan kalau tidak perlu, tidak usah keluar rumah. Selain daripada itu, Olivia dan teman-teman harus makan makanan bergizi, kemudian olahraga yang teratur, dan tidur yang cukup. Jadi, harus menjaga kesehatan. Dan yang lebih penting adalah tetap berdoa kepada Tuhan agar Tuhan selalu menjaga, melindungi, dan menjauhkan kita dari wabah virus corona. Oh ya, karena Olivia ada di sini, Ibu ingin menjelaskan pelajaran agama Kristen kelas 4 selanjutnya, yaitu pelajaran 5 kepada Olivia. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita minta pertolongan Tuhan agar kita mengerti dan memahami pelajaran ini. Mari kita berdoa. Ibu yang akan memimpin kita dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memelihara dan menjaga kami sehingga kami semua dalam keadaan sehat. Saat ini juga kami mau berdoa khususnya di mana saat ini wabah virus corona belum dapat disembuhkan dan masih banyak orang yang terkena wabah virus corona. Tolonglah mereka ya Tuhan. Tuhan berikan kesembuhan, dan kami juga Tuhan jaga, pelihara kami, lindungi kami, jagai kami agar kami terhindar dari wabah virus corona ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran agama Kristen kelas 4 yang selanjutnya adalah pelajaran 5 yang berjudul Allah sumber kekuatanku. Pelajaran ini dapat kita baca di dalam Alkitab yang terambil di dalam kitab Mika pasal 1 ayat 1 dan pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-20. Olivia, Ibu mau bertanya, Olivia punya impian atau apa cita-cita Olivia? Iya, Bu. Cita-cita saya ingin menjadi dokter. Hebat. Setiap orang pasti mempunyai impian atau cita-cita. Apakah itu impian untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya atau untuk sekolahnya maupun untuk gerejanya? Nah, apapun itu, jika kita tidak mengandalkan Tuhan atau berharap kepada Tuhan, maka impian kita,
cita-cita kita akan menjadi sia-sia saja. Demikian halnya yang diceritakan di dalam kitab Mika. Ada seorang nabi yang bernama Mika. Nah, Mika ini singkatan dari Mikaya, yang berarti siapakah seperti Yahweh. Mika berasal dari Moreshet, yaitu sebuah desa kecil di kaki perbukitan Yehuda. Nabi Mika menentang ketidakadilan. Ia membenci korupsi dan penindasan yang terjadi di Yehuda dan Yerusalem. Para pemimpin memperkaya diri sendiri, sedangkan rakyat biasa dan orang miskin menjadi korban dari keserakahan mereka. Nah, adapun Mika mengeluh kepada mereka yang berkuasa karena mengabaikan orang miskin dan tersisih. Mika melihat pengadilan dan penghukuman akan menimpa bangsa dan para pemimpinnya. Para penguasa memanfaatkan wibawa dan kekuasaan mereka untuk merampok dan memojokkan orang-orang miskin. Nah, situasi inilah yang menimbulkan murka Allah, dan Allah akan menghukum mereka yang melakukan itu semua. Berulang kali Allah menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel sejak mereka dibawa keluar dari tanah Mesir. Tetapi apa balasannya? Bangsa Israel ini datang dengan membawa kurban persembahan, tetapi hati mereka dipenuhi kejahatan dan tipu daya, sehingga tidak ada lagi keadilan dan kebaikan di dalam hati mereka. Oleh sebab itu, Mika mengingatkan bangsa Israel bahwa penghakiman akan tiba dan mereka yang bertobat akan diampuni. Allah menghukum orang-orang berdosa, tetapi Allah juga menunjukkan kasih-Nya bagi orang-orang yang percaya kepadanya dan mau bertobat dari kesalahan mereka. Allah berjanji untuk menerima kembali mereka yang mau bertobat. Pasal yang ketujuh merupakan nyanyian sekaligus doa yang di dalamnya tercantum harapan dan keinginan Mika kepada Allah yang mau menerima kembali orang-orang yang bertobat kepadanya. Khususnya ayat 7 sampai 10, Mika memperlihatkan imannya kepada Allah yang sungguh besar, baik secara pribadi maupun dengan nama bangsa Israel. Tugas Mika untuk mengingatkan bangsa Israel bukanlah pekerjaan yang gampang, tetapi Mika mengharapkan pertolongan Tuhan, karena jika Tuhan menolong Mika, maka Mika akan memiliki kekuatan untuk mengingatkan bangsa Israel agar mereka mau bertobat dari dosa-dosanya. Nah, Olivia, manusia pada dasarnya adalah manusia yang lemah dan berdosa, dan juga penuh dengan keterbatasan. Seringkali kita lupa akan kasih-Nya dan apa yang harus kita lakukan
sebagai umatnya. Sebagai manusia, kita pun seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, padahal Dia begitu mengasihi kita. Keterbatasan kita membuat kita seringkali jatuh dalam dosa. Jadi, oleh sebab itu, kita membutuhkan bimbingan dari Allah supaya kita mampu melakukan perintah-perintahnya. Nah, pelajaran kita hari ini adalah Allah sumber kekuatanku. Jadi, tanpa pertolongan Tuhan, tidak mungkin kita dapat mencapai apa yang kita inginkan atau kita cita-citakan. Dan tanpa pertolongan Tuhan juga, kita tidak mungkin dapat melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Oleh sebab itu, berharaplah kepada Tuhan dan bergantunglah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Nah, Olivia, Ibu sudah menjelaskan pelajaran 5 khusus untuk kelas 4. Ibu berharap Olivia dan teman-teman dapat mengerti dan memahami dan juga dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, Ibu ingin memberikan tugas kepada Olivia dan teman-teman yang beragama Kristen kelas 4 untuk mengerjakan tugas yang ada di buku lembaran kerja. Kalau sudah selesai, tolong diberikan kepada Ibu ya. Dan tolong sampaikan juga kepada teman-teman untuk mengerjakan tugasnya. Olivia, mari kita berdoa. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memimpin kita dalam pelajaran saat ini. Untuk itu, Ibu minta Olivia yang akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kasih sayang Allah dalam hidup kami. Ampunilah kami jika dalam hidup seringkali kami menyakiti hati Allah dengan melawan orang tua, menyakiti teman, mengeluarkan kata-kata kotor, berbohong, menyontek, malas belajar, dan malas beribadah. Bimbing kami agar kami mampu menjadi anak-anak taat kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu ucapkan terima kasih untuk doanya dan Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati juga Bu, dan salam sehat.